Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smart Governance, selamat datang di podcast Dialog Smart Governance, ruang diskusi inspiratif yang membahas praktek-praktek terbaik dalam tata kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance. Tema ini penting karena keberhasilan smart governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas manajemen ASN, budaya kerja, profesionalisme, serta inovasi pelayanan publik. Telah hadir bersama saya 4 narasumber yang luar biasa dari Universitas Lambung Mangkurat, Ibu Alisa Dian Bratajaya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dari Politeknik Negeri Tanah Laut sudah hadir bersama saya Ibu Desima Natalia Haryanja. Selamat sore Ibu. Selamat sore semua. Selamat sore Pak. Dan Ibu Sausan Hidayah Nova. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Nur. Dan narasumber kita yang paling ganteng sendiri, Bapak Abdul Rajab dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Selamat sore Bapak. Oke, selamat sore Mas Nur. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kan kita tahu ya, di era digitalisasi ini smart governance menjadi pondasi yang sangat krusial. Kita sebagai ASN bisa memberikan pelayanan yang optimal, bisa menjadi problem solver bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga kita bisa menjadi wajah pemerintahan yang baik di masyarakat. Contoh good practice yang sudah terjadi di lingkungan institusi Bapak Ibu. Dari Ibu Alisa terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau menurut saya, terutama dari unit kerja saya ya di ULM ini, yang menurut saya paling oke itu adalah kolaborasinya. Jadi kolaborasi dengan berbagai pihak, dan itu tidak hanya di antar unit di ULM, tidak hanya dengan antar jurusan, antar prodi, antar fakultas, tapi juga bisa lintas daerah dan juga bahkan lintas organisasi dalam berbagai kegiatan untuk memenuhi tridharma perguruan tinggi. Oh, berarti sudah ada korelasi antara universitas dengan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menciptakan atau untuk mencapai goal-goal yang sudah ada ya Bu ya. Kalau dari Politeknik Negeri Tanah Laut, mungkin Ibu Desima. Kalau di Politeknik Negeri Tanah Laut, good practice-nya itu dapat dilihat dari kemajuan penempatan jabatan yang sudah mulai kental dengan sistem merit. Jadi memang kuncinya itu dari profesionalisme. Lewat sistem merit ini, penempatan jabatan di Politeknik Negeri Tanah Laut itu sudah transparan, berdasarkan pada kompetensi, baik itu dari dia lulusan dari mana, dan juga pengalaman kerjanya. Jadi bukan lagi soal objektif, tapi standar birokrasi yang sangat baik di kampus Politeknik Negeri Tanah Laut. Oke, mungkin Ibu Sausan bisa menambahkan. Lebih ke sisi teknologinya ya, Bapak. Contoh nyatanya itu seperti digitalisasi layanan satu terpadu. Di Polital sendiri itu sudah menggunakan Sipadu dan juga Edlink. Nah, dari sisi Smart ASN-nya, ini merupakan bukti bahwa kita itu sudah siap dengan digitalisasi. Oh, keren. Kalau di Politeknik Negeri Banjarmasin sendiri bagaimana Bapak Abdul Rajab? Terima kasih Mas Nur. Memang untuk yang sekarang itu, untuk good practice yang ada di Poliban itu memang hampir sama dengan yang ada di Politala terkait dengan pelayanan pada mahasiswa. Sekarang Poliban itu memang menerapkan ada istilahnya FTP, mungkin sama dengan teman-teman yang ada di Politeknik. Untuk segala absensi, segala macam mahasiswa, kita mulai dari monitoring pengajaran, kita monitoring absensi mahasiswa, penilaian, semuanya ada di aplikasi itu. Dan juga untuk surat administratif mahasiswa tidak perlu berhadapan langsung dengan admin jurusan atau admin prodi, mereka bisa langsung di Simpadu, seperti itu yang ada sekarang di Poliban. Oke, sudah semudah itu ya Bapak Ibu ya, terkait good practice yang ada di institusi Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu sebenarnya apa sih kunci keberhasilannya Bapak Ibu? Kalau dari Ibu Alisa. Saya kunci keberhasilan tadi di ini kolaborasinya itu adalah adanya keterbukaan pikiran. Jadi dari pihak-pihak yang ini tuh mau untuk menjalin hubungan dengan pihak lain. Karena kan belum mesti semua orang tuh punya pikiran yang terbuka. Jadi maunya cuma untuk bekerja sama dengan orang-orang yang itu aja. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, jadi saling keterbukaan ya untuk sama-sama bekerja sama ya untuk mencapai satu tujuan yang baik. Baik, kalau dari sisi Politeknik Negeri Tanah Laut nih, mungkin dari Ibu Desima terlebih dahulu. Jadi memang kalau dari layanan digital, dia sudah sangat membantu dari segi dosennya, memonitoring mahasiswanya memonitoring perkembangan nilainya seperti itu, dan bagaimana sistem merit dalam penempatan pegawai. Jadi memang sesuai dengan kompetensinya. Oke, kalau menurut pendapat Bu Sausan sendiri gimana Ibu? Oke, itu benar sih ya yang disampaikan oleh Bu Desima. Jadi kalau terkait teknologi, kunci keberhasilan kita mengimplementasikan suatu teknologi pastinya nggak terlepas dari sumber daya manusianya. Dosen, mahasiswa, secanggih apapun teknologi itu tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memakainya. Jadi SDM-nya juga harus kompeten dan juga manajemen perubahan yang lebih baik. Oke, kalau dari Politeknik Negeri Banjarmasin nih, kunci keberhasilannya seperti apa Pak? Oke, baik Mas Nur. Memang secara untuk kunci keberhasilannya good practice itu bisa berjalan dengan baik. Di samping dengan SDM yang memang harus kompeten, pimpinan kita harus mendukung penuh dengan kebijakan-kebijakan semacam ini yang nantinya untuk mempermudah proses penggunaan misalkan aplikasi segala macamnya. Oke, luar biasa ya. Berarti kesadaran kita
untuk melek teknologi, untuk beradaptasi dengan modernitas atau kecanggihan alat-alat di zaman ini begitu penting untuk meningkatkan good practice di smart governance ini. Yang saya ingin tahu lagi, bagaimana agar budaya good practice ini, smart governance yang sudah ada di institusi Bapak ini, bisa diperluas atau ditularkan ke unit-unit yang lain. Kalau menurut pendapat Ibu Alisa seperti apa, Bu? Oke, untuk memperluas yang kolaborasi tadi, ya mungkin menurut saya bisa dengan lebih sering mengajak pihak lain untuk kerjasama. Jadi unit lain itu bisa lebih terinspirasi untuk menjalin jejaring dengan pihak yang lain lagi. Jadi nanti akan semakin banyak kolaborasi antar pihak. Oke, jadi saling meningkatkan kolaborasi ya antar unit ya. Kalau dari pandangan Bu Desima sendiri, Bu, tips trik agar good practice dari smart governance ini bisa diperluas jangkauannya atau ditularkan ke unit-unit yang lain? Pendapat saya perlu diadopsi oleh setiap prodi. Jadi memang tidak berperan dalam satu sisi saja, tapi semua ikut berkolaborasi dan ikut berkontribusi. Oke. Kalau menurut Bu Sausan, Bu, gimana, Bu? Ini kan satu institusi nih. Apakah punya insight yang lain? Kalau tentang adopsi, biasanya adopsi itu lebih menantang dibandingkan implementasi awal. Mungkin susah gitu ya Pak ya, karena melibatkan budaya kerja dan juga dosen-dosen yang ada di prodi lain. Jadi ini bukan cuma tentang teknis, biasanya itu mencoba untuk sosialisasi seperti Sevima, pemakaian Edlink, Sipadu, seperti itu. Kemudian juga jangan memaksa untuk prodi lain itu mengikuti kita, tapi kita pelan-pelan, seperti ada pelatihan, dan juga di Politala itu kita dikasih apresiasi ya Bu Desima ya. Jadi untuk prodi yang sudah menerapkan teknologi terbaru atau aplikasi terbaru itu dikasih apresiasi. Oh, luar biasa. Ada apresiasi dari institusinya ya, sehingga itu mendorong semangat untuk melakukan good practice di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut. Kalau dari Politeknik Negeri Banjarmasin seperti apa Pak Rajab? Apakah memang ada semacam reward seperti apa yang disebutkan Bu Sausan tadi, atau punya tips trik tersendiri nih? Baik, Mas Dut. Memang kalau di Politeknik Negeri Banjarmasin itu sekarang memang ada untuk dosen sih, misalkannya itu ada untuk pemberian apresiasi yang penggunaan Edlink terbaik, itu kadang-kadang dosen diberi penghargaan. Juga memang kalau untuk menularkannya itu kan kadang-kadang kita yang sudah sukses bisa mengajarkan ke teman-teman dosen yang lain, ataupun yang bagus kita jadikan SOP untuk seluruh teman-teman dosen bisa digunakan. Oke, menarik nih. Berarti pemberian reward bisa meningkatkan budaya good practice di lingkungan atau di institusi Bapak Ibu masing-masing. Kan tadi kita sudah membahas tentang good practice-nya. Pasti ada dong bad practice-nya nih yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian dari pengaplikasian smart governance ini. Menurut Ibu Alisa nih di Universitas Lambung Mangkurat, bad practice apa yang masih terjadi, Bu? Dan menurut Ibu harusnya ini tidak terulang. Kalau menurut saya bad practice yang saya sayangkan ya di ULM ini mungkin birokrasinya agak berbelit dan juga membutuhkan waktunya itu agak lama gitu untuk menyelesaikan permintaan seperti itu. Oke, kalau dari Politeknik Negeri Tanah Laut nih, Ibu Desima, apakah ada yang lain atau sama dengan di ULM? Kalau dari Politeknik Negeri Tanah Laut, mungkin masalah sistem instansi pasti ada, sudah ada bad practice-nya. Cuman mungkin yang baru-baru terjadi mungkin di bagian indikator kinerja pegawai SKP-nya. Seperti itu, banyak SKP ini hanya sebagai formalitas, seperti itu, tidak membuktikan bahwa pegawai atau para pendukung di dalam instansi itu berkontribusi secara profesional. Jadi adanya ego sektoral di mana bagian yang merasa bahwa hanya beberapa orang yang bekerja dengan baik, selebihnya mungkin tidak atau kurang, seperti itu Pak. Oke, kalau dari Politeknik Negeri Banjarmasin nih Pak, bad practice apa yang masih terjadi di lingkungan Politeknik Negeri Banjarmasin? Penyebabnya apa, dan apakah sudah ada cara-cara untuk mencegah supaya bad practice itu tidak terulang lagi? Gimana Bapak Rajab? Oke, baik Mas Nur. Memang yang penyebab kegagalan yang sering terjadi itu kadang-kadang juga masih adanya ego sektoral. Kadang-kadang dosen-dosen yang senior itu memang mereka masih kerja, ada yang kerja sendiri-sendiri. Kadang-kadang juga di unit juga masih ada yang kurang transparan. Kalau cara mencegahnya paling aman, kira-kira yang ada sementara itu rekrutmen dan promosi jabatan itu berdasarkan skill, bukan kedekatan antara yang diangkat dengan yang menjabat. Nah, mungkin kalau alternatif terbaiknya itu memang untuk promosi jabatan itu memang harusnya penilaiannya lebih objektif sesuai dengan kompetensi SDM yang ada di Politeknik Negeri Banjarmasin. Oke, terima kasih Pak Rajab. Kalau Bu Alisa sendiri bagaimana Bu? Alternatif atau cara yang terbaik untuk menghindari bad practice yang masih terjadi di ULM? Kalau menurut saya cara yang bisa dilakukan itu mungkin dengan membangun inovasi-inovasi baru mungkin ya. Misalnya dengan integrasi sistem yang berbasis cloud sehingga data itu lebih mudah dan lebih cepat untuk diakses, jadi lebih cepat juga untuk selesai. Saya seperti itu. Oke, kalau dari Politeknik Negeri Tanah Laut, apakah ada alternatif atau cara terbaik untuk
menghindari praktis ini supaya tidak terjadi lagi, bagaimana? Baik, alternatif yang bisa kita lakukan ya untuk menghindari seperti ISKP, itu kita bisa melakukan diskusi antar pimpinan dan juga pegawai. Jadi kita diskusi tuh bagaimana terkait kinerja kita, kemudian apa sih hambatan yang kita rasakan saat bekerja, kemudian juga kita harus tahu bagaimana cara kita memperbaikinya di kemudian hari. Kemudian juga penggunaan ISKP ini hendaknya itu membuat motivasi untuk semua pegawai, jadi sebagai alat evaluasi diri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas jawaban yang telah diberikan, luar biasa. Bagi penutup, saya bisa menyimpulkan bahwasanya smart governance itu bukan sekedar digitalisasi, tetapi sebuah transformasi menyeluruh pada tata kelola pemerintahan yang melibatkan ASN profesional, sistem merit yang konsisten, inovasi berkelanjutan, dan kolaborasi lintas sektor seperti yang disampaikan ibu-ibu sekalian tadi. Semoga dialog hari ini dapat menjadi refleksi sekaligus inspirasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik. Saya Nur Ifadoh pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Sobat Smart Governance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Governance.